نزلنا عليك القرآن لتشقى ما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Qala muallif hafizallahu ta'ala fadilatul syekh al-allamah ad-doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah fi kitabih Ithafu ahli al-iman bidurusi syahri Ramadan ad-darsu sadisu asyar, pelajaran yang ke-16. Sudah masuk kita ke pelajaran yang ke-16. Kalau Ramadan sudah hari keberapa ini? 15 ya? 15, hah? 14 atau 15? 15. Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, jadi kita masuk ke pelajaran yang ke-16, fi bayani, penjelasan an-naw'ir rabi', jenis yang keempat, wal khamis, dan yang kelima, min mufsidati, dari pembatal-pembatal as-saum, pembatal-pembatal puasa. Jadi kita masih pembahasan tentang pembatal puasa dan kita masuk kepada jenis yang keempat dan yang kelima. Ya, jadi dua sekaligus. Pertemuan yang lalu kita bahas ya jenis yang kedua, ya telah berlalu kepada kita tiga jenis. Ya, jenis yang pertama, pembatal yang pertama apa? Ya, yang pertama jima, membatalkan puasa beserta tafsil-tafsilnya, rinciannya. Kemudian yang kedua ya termasuk pembatal puasa mengeluarkan mani, ya bukan dengan jalan berhubungan suami istri, ya, akan tapi dengan sebab mencium, bercumbu, dan melakukan onani, mengeluarkan mani dengan jalan diri sendiri, baik dengan tangan atau digesekkan dan semacamnya. Ini juga membatalkan ya, puasa. Kemudian jenis yang ketiga termasuk pembatal puasa makan dan minum secara sengaja beserta rincian-rincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang jenis yang keempat dan yang kelima dari pembatal puasa apa saja itu ya, kita akan bacakan. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am ja'ala as-siyama junnatan minal atham. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil anam wa sallama taslima, amma ba'd. Fannaw'ur rabi', maka jenis yang keempat, minal muftirat, dari pembatal puasa. Apa yang keempat ini? Istikhraju, mengeluarkan adam, mengeluarkan darah. Adam artinya darah. Istikhrajud dam, mengeluarkan darah, minas shaim, dari orang yang berpuasa, bihijamah, dengan hijamah bekam, ya, berbekam, yaitu seseorang mengeluarkan darahnya, ya, bisa jadi dengan pisau, ya, atau dengan jarum, ya. Bang Andri mana? Safar. Selain Bang Andri ada nggak yang lain ikhwan kita yang bisa bekam? Siapa? Mana Abu Strong nih, Pak? Itu kunyah baru itu Abu Strong. Nah, jadi ya ini harus penting diketahui. Jadi di antara ya tapi di sini permasalahan ya batalnya puasa dengan mengeluarkan, batalnya seseorang yang berpuasa ya dengan dia mengeluarkan dam, salah satunya adalah bihijamah, dengan berbekam. Ini khilafnya khilaful qawi, khilafnya sangat kuat. Ya, jadi antara antara pendapat yang mengatakan batal dan tidak itu keduanya sama punya dalil-dalil yang kuat sekali. Nah, nanti akan disebutkan di sini. Atau fasdu, ya, fasad.
Ya, fasad. Ya, fasdu itu ya ikhrajul dam. Ya, fasdu itu artinya ikhrajud dam bi qat'il uruq, mengeluarkan darah dengan memotong urat. Itu fasdu. Itu namanya fasdu. Jadi ada urat yang dipotong keluar darah. Ya, kalau hijamah tadi, bekam tadi nggak mesti dipotong, cuma digores-gores ya kan, dikasih jarum. Kalau fasdu itu ada urat yang dipotong keluar darahnya. Itu namanya fasdu. Nah, ini kata beliau di sini termasuk juga kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk yang membatalkan baik bekam bifasdu au sahbin, atau mengeluarkan darah litabarru bihi, untuk didonorkan. Termasuk mengeluarkan darah untuk didonorkan. Ya, termasuk kata beliau. Atau li is'af, untuk melakukan pertolongan pertama ya, untuk untuk UGD ya, unit gawat darurat ya. Marid, li is'afi marid, untuk menolong orang yang sedang sakit. Ya, baik didonorkan walaupun enggak ada orang sakit, ya, donor cuma-cuma, atau mendonorkan ketika mendesak dalam keadaan darurat. Nah, ini termasuk yang membatalkan. Mengeluarkan darah dengan cara seperti ini termasuk yang membatalkan kata Syekh di sini. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya, semisal mengeluarkan darah. Wa aslu fi hadza, dan ya al aslu ya. Perkataan al aslu di sini. Jadi al aslu itu kalau dalam ilmu usul fiqh ya beda-beda maknanya. Al aslu maknanya bisa dalil. Kemudian al aslu ya maknanya hukum asal. Kemudian al aslu ya ada kurang lebih 4 ya. 4 atau 2, tapi yang nanti ingat 2. Jadi di antara makna al asal, jadi bisa jadi maknanya itu dalilnya, atau al asal artinya hukum asal. Ya. Nah, di sini al aslu fi hadza, jadi kalau di sini hukum asal di sini artinya dalil di sini. Jadi al aslu maksudnya adalah dalil. Aslu fi hadza, dalil dalam hal ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah. Ya, di dalam berbekam ya, perkataan beliau tentang bekam ya. Lihat apa perkataan beliau tentang bekam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aftara, telah berbuka puasa, telah batal puasanya, al-hajim, tukang bekam, wal mahjum, dan yang dibekam. 2, Pak. Ya. Enggak tukangnya aja, yang ngeluarin dan yang mengeluarkan dan yang dikeluarkan. Nah, itu. Kedua-duanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar, telah iftar. Dia telah iftar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban ya dalam sahihnya, wal Hakim fil Mustadrak, dan Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti syaikhain ya, sahih berdasarkan syarat 2 syekh. Ya, siapa 2 syekh di sini? Imam Bukhari, Muslim, wa Ahmad fil Musnad. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Irwaul Ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil. Ya, Irwa. Dalam Irwa juga beliau ya mensahihkan Syekh Albani hadis ini. Ya, jadi ya hadis ini sahih. Ya, telah berbuka, telah iftar orang yang tukang bekam. Yang tukang bekamnya batal juga puasanya. Wal mahjum, dan yang dibekam juga batal. Jadi 2 orang, pelaku dan korban, pelaku dan subjeknya, pelaku dan objeknya sama-sama batal puasanya berdasarkan hadis ini. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qad waradat bima'nahu ahaditsu katsiratun. Dan waqad, dan sungguh, waradat, telah datang bima'nahu, dengan jenis, dengan makna seperti hadis ini ya, telah datang apa? Ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang banyak. Jadi hadis-hadis tentang ini dengan makna, walaupun konteks lafaznya berbeda, tapi maknanya sama, telah banyak kata beliau. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Imam Ibnu Khuzaimah, sabatatil akhbar, telah tetap ya berita-berita an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, tentang hal tersebut. Ya, telah tetap khobar-khobar, jadi banyak. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Wal qaul,
dan pendapat bi annal hijamah, bahwasanya berbekam itu tuftir, ya, itu membatalkan puasa. Mazhab itu adalah mazhab aktsaril fuqahaul hadis, adalah mazhab kebanyakan ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Ya, fuqahaul hadis mazhab paling banyak membatalkan. Seperti siapa? Ke Ahmad, ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Ishaq bin Rahawi, ya. Kemudian wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Munzir, ya, semuanya ahlul hadis. Wa ahlul hadis fuqaha, dan para ahli hadis, ya, dari kalangan ahli fikih, fihi amilu nabi, ya. Ya, mereka ada yang amil, ya, yang mengerjakannya, ya. Ahlul hadis al faqih, ya, fihi al amilu nabihi, dan para ahli hadis ahli fikih yang mereka mengamalkan fikihnya, ya, akhasun nas, ya, mereka adalah orang-orang yang paling khusus, ya. Jadi ahlul hadis yang fikih, jadi ahlul hadis tapi dia fakih. Karena banyak orang ahlul hadis dia paham ilmu hadis, ya, hafal hadis, tapi dia nggak fikih, nggak fakih, nggak terlalu mendalam dalam ilmu fikih. Ya, banyak yang seperti itu, ya. Nah, ahlul hadis yang dia fuqaha dan dia mengamalkan, ya, ilmu hadisnya, ya, mereka adalah akhasun nas, ya, mereka adalah orang-orang khusus yang bittibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang khusus memang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara fuqahaul hadis, ahlul hadis yang faqih, ya, di, ya, zaman-zaman kita siapa? Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Makanya beliau ahli hadis, tapi coba tengok kitab beliau, ya. Sifatus shalah, sifat salat Nabi, ya kan? Fikih itu salat. Ahkamul janais, hukum-hukum tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian beliau juga punya kitab Shalatu Tarawih, hukum salat tarawih. Jadi beliau ahli hadis tapi beliau fakih, ya. Nah, belum tentu orang ahli fikih dia ahli hadis, ya. Seperti gambaran seumpamanya, ya, beliau lah Syekh Shalih Fauzan, yang hafizahullah, beliau alhamdulillah masih hidup sekarang, ya. Ya, semoga Allah memberkahi umur beliau, memanjangkan umur beliau, dan menyebarkan ilmu beliau di permukaan bumi ini. Nah, beliau, ya, Syekh Shalih Fauzan, ya, termasuk yang kuat dalam sisi fikih, ya. Kemudian juga dalam akidah, ya, terutama dalam akidah, karena memang beliau fakultasnya akidah. Nah, beliau bukan ahli hadis, ya, tidak dianggap sebagai ahli hadis. Syekh Shalih Fauzan, kenal kan Syekh Shalih Fauzan, tahu kan? Biasanya sering di TV-TV, ya, udah pakai kacamata, beliau kayak kacamata, udah tua kayak gitu. Nanti ada yang terjemahkan, ya kan? Udah agak putih jenggotnya pada sana. Nah, itu beliau ahli fikih, ahli akidah, tapi bukan ahli hadis, ya, karena ahli hadis, ya, dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, jadi beliau mengatakan apa? Orang yang ahlul hadis kemudian dia fuqaha, itu adalah manusia yang paling khusus, manusia terkhusus yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wifqul usul, dan apa yang mereka kerjakan itu adalah wifqul usul, sesuai dengan usul-usul, ya, syariat Islam, wal qiyas, dan sesuai dengan qiyas. Walladzina, dan orang-orang lam yarauhu, ya, orang-orang yang tidak menganggap, ya, lam yarauhu artinya tidak menganggap bekam itu, mengeluarkan darah itu batal, ya, yang menganggap tidak batal, ihtajju, mereka berhujjah, berdalil, bima fi sahihil Bukhari, mereka berdalil dengan, ya, hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi orang yang mengatakan enggak, ya, hijamah, berbekam, fasduddam, donor itu enggak membatalkan, mana dalilnya? Dalil mereka lebih kuat lagi, Pak. Sahih Bukhari lebih kuat. Kalau di sini kita sebutkan Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, itu yang meriwayatkan, bukan Imam Bukhari Muslim. Dan kita mengetahui bahwasanya, ya, derajat Bukhari Muslim,
ya, itu lebih kuat, lebih terpercaya dari kutubus sunan semuanya. Ya. Jadi dalam syariat Islam itu, ya, sumber-sumber pokok agama Islam yang pertama apa? Al-Qur'an. Ya, yang kedua apa? Sahih Bukhari. Jadi buku yang paling sahih, ya, yang paling sahih dan paling benar setelah Al-Qur'an apa? Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari apa? Sahih Muslim. Baru setelah itu kutubus sunan berikut setelahnya. Ya. Nah, jadi kuat dalil mereka. Makanya saya bilang tadi di awal, ya, khilaf antara ya berbekam batal atau tidak itu khilafnya qawi, ada khilafnya kuat. Ya, karena khilaf itu ada yang kuat, ada yang enggak. Ya, kalau ada yang kuat, ada yang enggak, itu gampang. Jadi yang paling kuat yang kita ambil. Nah, kalau yang sama-sama kuat, nah ini yang kita butuh tarjih. Ya, mentarjih, mensahihkan, ya. Baik. Nah, di sini mereka berdalil dengan bima fi Sahih Bukhari, ya. Innahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari ihtajama, beliau berhijamah, berbekam, wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Muhrimun, dan juga dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Baik. Jadi beliau berpuasa, beliau berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa dan beliau dalam keadaan ihram. Ya. Nah, di sini ada dua keadaan, Pak. Jadi yang pertama beliau berpuasa, yang kedua beliau ihram. Kalau yang beliau ihram, beliau berpuasa dan kemudian beliau dalam keadaan ihram dan beliau berbekam, itu enggak ada masalah. Nah, jadi kalau seumpamanya orang ihram nih, kita sudah ihram, ya, sudah labbaik Allahumma labbaik, ya, sudah di miqat, sudah pakai pakaian ihram, ya kan? Boleh berbekam. Seumpamanya sudah lewat di miqat, ya, mau masuk haram atau di mana, apa setelah tawaf, ya kan? Setelah sa'i dia bekam. Boleh, enggak masalah itu. Enggak ada yang memperselisihkan masalah itu. Tapi di situ ada lafaz beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini perkataan berpuasa ini. Wa Ahmad, ya, kata Syekh di sini, ya, wa Ahmad wa ghairuhu, dan Imam Ahmad, ya, ini masih perkataan Syekhul Islam. Dan Imam Ahmad dan selain beliau, ta'anu, mereka mengkritik, ya, mereka memberikan kritikan tajam, ya, fi hazihi ziyadah, dalam tambahan ini, dalam lafaz tambahan ini. Apa itu? Wahia qauluhu, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shaim, ya, yaitu tambahan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, itu yang dikritik, tambahan itu. Ya, Imam Ahmad yang lainnya, ya, mengatakan ini tambahan yang fihi ilal, ya, di dalamnya terdapat cacat, ya, terdapat cacat. Ya, kenapa cacat? Karena hadis ini, ya, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, kalau kita lihat, Pak, dalam ilmu mustalah hadis yang meriwayatkan, ya, semua riwayat dari Abdullah bin Abbas, semua riwayat tidak menyebutkan shaim, wahwa shaim, dalam keadaan berpuasa, kecuali satu sahabat Ikrimah, kecuali satu murid, ya, kecuali satu sahabatnya Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah, salah satu murid beliau. Cuman itu yang mengeluarkan riwayat pakai shaim. Di situ, ya, timbul kritikan. Kenapa dalam riwayat yang lain tidak disebutkan shaim? Ya, semua yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi kan kalau kita tengok dalam silsilah hadis, Pak, ya, gambarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang Nabi SAW sampaikan ke Abdullah bin Abbas. Nanti Abdullah bin Abbas ini kan muridnya banyak, ya, A, B, C, D yang dari sini. Nah, semuanya itu, semua yang meriwayatkan dari yang belajar duduk sama Abdullah bin Abbas mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, itu mereka tidak, ya, tidak menambahkan wahwa shaim, dalam keadaan berpuasa, enggak ada, kecuali satu, ya. Nah, ketika satu riwayat menyelisih, ya, riwayat-riwayatnya yang lain yang tidak menyebutkan itu, maka riwayat ini timbul kritikan. Jadi dalam ilmu hadis tuh diteliti kuat semua jalurnya, Pak. Dalam satu hadis itu bisa
panjang karena ya penelitiannya itu butuh lama karena riwayatnya banyak. Sahabat yang berguru para murid-murid Abdullah bin Abbas banyak. Ya, jadi makanya ya salah satu ilmu Pak ya, ilmu yang paling luas dan paling dalam dan paling lama ilmu hadis. Ya, ilmu hadis. Makanya Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, Syekh Albani rahimahullah taala ya, sering kita baca dan dengar biografi beliau itu ya. Beliau itu meneliti hadis ya, dari pagi sampai siang. Pokoknya sehari hitungan beliau itu 11 jam di maktabah. Di perpustakaan itu sehari 11 jam minimal setiap hari sampai beliau wafat. Makanya karya-karya beliau banyak. Ya. Nah, banyak karya-karya beliau. Karena meliti hadis tuh kayak ini hadis ini kan. Nabi sallam ihtajama. Ya, beliau berbekam wa wasaim. Itu kita lihat yang meriwayatkan ini siapa aja. Kita buka semua itu, Pak. Semua dari Abdullah bin Abbas siapa aja? Tengok hadis ini. Tengok kutubus Sunan ya, Bukhari, Muslim, buka semuanya. Bayangkan itu ada ribuan hadis loh. Dan kita harus lihat semuanya. Ya, harus lihat semuanya baru tahu, oh ternyata ini yang berbeda. Dari semuanya enggak ada pakai itu. Baru kita bisa menghukumi hadis ini ada permasalahan di dalamnya. Nah, jadi tambahan ini kata Imam Ahmad dan yang lainnya itu dikritik. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, wasabit, yang telah tetap itu annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, yang tetap yang benar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berhijama, berbekam, wa huwa muhrim, dan beliau dalam keadaan ihram. Nah, jadi sebagaimana kita sebutkan kata Imam Ahmad dan yang lainnya yang benar itu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, wa huwa shaim, perkataan tambahan wa huwa shaim laisa bisahih, itu enggak sahih tambahan itu ya, tidak benar. Ila an qala syekh, ya, sampai perkataan syekh, ya, syekh di sini maksudnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dia berkata sampai syekh mengatakan apa? Wa hadzal ladzi, dan apa yang telah dzakarahu, yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad, huwallazi ittafaqa alaih, itulah yang disepakati oleh syaikhan, dua syekh. Ya, jadi yang disepakati oleh dua syekh Bukhari Muslim, Nabi berbekam, beliau dalam keadaan apa? Ihram. Itu sepakat Bukhari Muslim. Ya, itu yang disepakati. Walihada a'rada, oleh karena itu a'rada Muslim, Imam Muslim a'rad, tidak memperdulikan, tidak ya mengambil ya anhu, riwayat yang tambahan yang tadi ya, dalam keadaan shaim. Walam yathbut, ya, maka tidak tetap illal hijamatal muhrim, yang tidaklah tetap hadis ini kecuali berbekamnya orang yang ihram, itu yang tetap. Intaha kalamu syekh, berakhir ya ucapan syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, jadi ya sebagian mengatakan enggak ada tambahannya, enggak dikritik. Ya kan, memang ada dan lewatnya sahih. Ya, Nabi SAW berbekam ya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi gimana ya kesimpulan dari pembahasan kita ini? Kesimpulannya keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf, jangan berbekam siang hari. Jangan berbekam siang hari. Akhir kan. Kalau memang membutuhkan harus donor darah, harus berbekam, harus fasudam di siang hari, lanjutkan puasa, selesai Ramadan kodok yang ketika kemarin ini, selesai urusan. Itu kesimpulannya. Jelas ya? Jelas salah ya? Itu kesimpulannya. Itu lebih kehati-hatian. Ya, lebih kehati-hatian. Ya, jadi oke, bekam kita siang, tapi puasa jangan dibatalin, itu tahan. Ya. Orang yang berbekamnya juga sama. Ya, kenapa orang yang berbekam? Karena kata para ulama, orang yang membekam ya, dia akan terhirup ya darah, dan darah itu akan masuk ke kerongkongan dia rasanya. Dan itu ya terjadi. Makanya saya tanya Bang Andri, memang terasa enggak? Ya, biasanya terasa itu sampai kerongkongan bau darah amis gitu. Nah, itu batalkan puasa.
Seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan akhir dari ini, boleh berbekam tapi sempurnakan puasanya. Keluar Ramadan dia qadha, yang tadi dia sudah berbekam. Wa amma, ya itu kesimpulannya, baik donor darah untuk ngobati pasien dan segala macam, fasdu tadi mengeluarkan darah dengan memotong urat tadi, fasdu, kemudian bekam, semuanya itu kesimpulannya. Wa amma, adapun khurujud dam, keluarnya darah, bi ghairi qasdin, ya tanpa niat, keluarnya darah tanpa sengaja, tanpa niat. Minas shaim, dari seorang yang berpuasa, seperti apa? Keru'af, seperti ru'af mimisan, ya, mimisan, ya, keluar darah dari hidungnya, mimisan. Wadamil jarohah, dan darah jirohah, darah luka, kecelakaan, ya, kecelakaan, patah tangannya, keluar darah, seperti itu. Wa khal'i, dan mencabut dors, ya, mencabut gigi geraham, cabut gigi, keluar dia. Wa nahwuhu, atau yang semisal dengan ini, fa innahu la yu'athir 'ala siyam, karena maka semuanya la yu'athir, tidak berpengaruh 'ala siyam, terhadap puasa. Semua ini tidak pengaruh keluar darah seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya ya hal ini ma'dzur, ya dia mendapatkan udzur, diberikan udzur fi khurujihi, dalam mengeluarkannya itu, minhu, darinya, fi hadil halat, ya dalam keadaan seperti ini. Kemudian di sini ada catatan kaki dari Syekh, ya, lakin yajib alaihi al-hadru min ibtila iddam kharij min ad-dars nawi, ya akan tetapi, ya situ ada catatan kaki nomor 1, lakin akan tetapi wajib bagi dia al-hadru, berhati-hati, min ibtila iddam, berhati-hati dalam menelan, ibtila, menelan darah al-kharij, ya yang keluar minad dors, dari gusi tadi. Hati-hati, ya hati-hati jangan sampai menelan darah yang keluar dari gusinya tadi ketika dicabut giginya tadi, ya. Kalau ketelan gimana? Batal, ya batal, karena dia telah melakukan sesuatu yang, ya dilakukan dengan sebab dia sendiri, bukan sebab kekeliruan, kesalahan, enggak, ya kan sudah tahu, sudah cabut, hati-hati langsung keluarin cepat. Kalau ketelan enggak batal puasanya. Baik. Kemudian naul khamis, jenis yang kelima, jenis yang keempat, apa yang keempat tadi? Mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah dengan itu. Itu yang tadi. Kesimpulannya tadi, kalau hukum asalnya batal, itu hukum asalnya. Dan ya, hukum asalnya batal. Namun ya untuk keluar dari semuanya itu, ya kalau memang butuh dia berbekam, ya kemudian di siang hari, ya sempurnakan puasa, kemudian qadha. Anaul khamis, jenis yang kelima, minal muftirat, dari pembatal puasa, at-taqayyu, ya at-taqayyu, muntah, memuntahkan, muntah, ya. At-taqayyu artinya apa? Ya bukan muntah biasa, artinya apa? Huwa, yaitu istikhraj, ya mengeluarkan. Istikhraj, mengeluarkan, jadi sudah ada perbuatan mengeluarkan. Istikhraj ma fil ma'idah, mengeluarkan ma segala sesuatu, fil ma'idah, di ma'idah, di dalam lambung, ma'idah, lambung, perut, ya lambung, min ta'am, baik itu makanan, au syarab, atau minuman, antarikil fam, yang dikeluarkan dari jalur mulut, ya dikeluarkan dari jalur mulut, muta'ammidan, dengan sengaja, ya dengan sengaja. Jadi apa? Sengaja memuntahkan yang ada dalam perut dia, batal puasanya, ya sengaja Pak. Kalau nggak sengaja ya enggak, ya sengaja. Kutip liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallam, manistaqa'a, barang siapa yang melakukan sebab, ya keluar muntah, barang siapa yang melakukan sebab keluarnya muntah, amdan, sengaja, fal yaqdi, hendaknya dia mengkodok. Jadi kalau dia sengaja, ya mungkin kayak mana sengajanya? Tangan congkel-congkel situ ke sini, atau dia mungkin sengaja loncat-loncat gitu, lagi puasa kan loncat-loncat, atau kayak mana, sengaja dia keluar, batal puasanya, ya puasanya batal karena sengaja, dan dia harus mengkodok puasanya itu.
Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Wa qala Abu Isa, dan berkata Abu Isa yaitu Imam At-Tirmidzi, hadis hasan gharib. Hasanahu At-Tirmidzi wa qala al-amalu alaih, dan yang mengamalkan hal ini inda ahlil ilmi, ya, oleh kebanyakan para ulama. Jadi para ulama mengamalkan ini. Yang memuntahkan secara sengaja batal puasanya, harus diqadha. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fanaha, maka Nabi SAW melarang an ikhraj, mengeluarkan ma yuqawwihi, mengeluarkan segala sesuatu yang membuat tubuh dia jadi kuat. Ya kan? Kan makanan dan minuman dalam perut kita itu kan membuat kita kuat. Ya kan? Membuat tubuh kita jadi kuat. Nah, yang membuat tubuh kita jadi kuat gak boleh dikeluarin ketika berpuasa. Ya. Wa yughadhihi, ya, dan juga memberikan nutrisi kepada dia minat ta'am, berupa makan, wasyarab, dan minum, alladzi bihi yataghadza, yang semuanya ini ya merupakan nutrisi bagi seseorang. Lima yujibu, dan juga dikarenakan yujibu ikhrajuhu, ya, konsekuensi dari mengeluarkan ini semua, min nukson, akan mengakibatkan nukso badanihi, kurangnya, ya, badan dia, kurangnya badan dia, artinya kurangnya kefitannya, kurangnya stamina dia, ya, mengeluarkan kurangnya stamina dia, wa dha'fihi, dan membuat, ya, lemahnya dia, ya, membuat kurangnya stamina dia dan kurangnya dan lemahnya tubuh dia, karena dikeluarkan yang membuat dia jadi kuat, nanti dikeluarin. Fa innahu idza makkana minhu, karena sesungguhnya apabila dia mengerjakan itu, darrahu, akan memudorotkan dia, ya, lemas. Orang kalau udah muntah kan lemas, ya. Kalau muntah nggak sengaja itu aja lemas, apalagi disengaja, ya kan, keluarin banyak, wah, muntah kayak gitu, ya. Wa kana muta'addiyan fi ibadatihi, dan orang ini telah melakukan muta'addiyan, telah melampaui batas dalam ibadah puasanya. Wa la adilan, dan dia tidak berbuat adil fiha, di dalam ibadahnya, ya. Amma idza ghalabahul qai, adapun apabila mengalahkan dia, mendahului dia muntah. Jadi muntah itu duluan keluar, kalah dia, nggak bisa dia menahan muntah itu, keluar, ya, tanpa dia inginkan. Wa kharaja minhu, dan keluar muntah tersebut bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa kehendak dia. Fa innahu, maka sesungguhnya la yu'athir, tidak memberikan pengaruh ala siyami, terhadap puasanya. Jadi enggak ngaruh puasanya tanpa sengaja. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallam, lihat sabda Nabi sallam gimana? Man dzara'ahu, barang siapa dzara'ahu, ya, dalam dalam tafsirnya, dalam maknanya, ya, yaitu ghalabahu, dikalahkan, wasabaqa khurujihi, dan duluan mengeluarkan. Jadi muntah itu yang duluan, dia enggak, artinya enggak sadar udah keluar, ya kan, mengalahkan dia, enggak bisa dia ngontrol. Ya, barang siapa yang dikalahkan, keluar muntah duluan dari dia, falaisa alaihi qada, tidak ada kewajiban qada bagi dia, enggak ada, karena dia enggak sengaja. Rawahu Tirmidzi, wa makna dzara'ahu qai ai ghalabahu, yaitu mengalahkan dia, kalah dia dari muntahnya yang menang. Wa mimma yunha anhu shaim, dan juga diantara yang dilarang dari seseorang yang berpuasa, apa yang dilarang dari seseorang, diantaranya juga apa selain muntah tadi? Al mubalaghah, ya, berlebihan, ya, fil madmadah, ya, fil madmadah, ya, berkumur, ya, ikhraj al ma ilal fam, itu madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, itu namanya apa? Madmadah. Dan istinsyak, apa istinsyak? Ya, idkhal, ya, memasukkan air, ya, ke anf, ke hidung, ya, ke hidung, itu namanya istinsyak. Masukkan mulut, madmadah, masuk ke hidung, istinsyak. Dilarang bagi orang berpuasa untuk berlebihan dalam hal tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW mengatakan, wabalik, bersungguh-sungguhlah kalian fil istinsyak, dalam memasukkan air ke dalam hidung, ya, bersungguh-sungguhlah. Hukum asalnya kita harus bersungguh-sungguh. Bagaimana bisa masuk dia? Ya, bagaimana masuk? Ya, ini dan caranya ya ma'ruf, bisa pakai dua tangan, ya, seperti ini, ya, atau satu tangan bisa juga istinsyak itu. Mau digabung, ya, digabung dengan mulut, jadi satu air langsung barengan gitu, bisa, artinya madmaghah dan istinsyak kita jadikan sama satu air, atau kita madmaghah dulu kemudian istinsyak kedua, kedua-duanya boleh, ya, keduanya boleh. Mana yang lebih gampang untuk kita kerjakan. Nah, khusus istinsyak, masukkan air ke hidung, bersungguh-sungguh. Bagaimana bisa masuk dia ke dalamnya? Illa antakuna shaim, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika dalam keadaan berpuasa nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh bersungguh-sungguh istinsyak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa dzalik, ya, hal tersebut lianna, karena sesungguhnya, ya, nashkil ma, ya, nashkal ma, karena sungguhnya menghirup, ya, menghirup air, bimin khiraihi, dengan kedua hidungnya, ya, yanzilu alma, akan membuat air itu yanzil, turun, ila halkihi, kepada tenggorokan dia, ya kan? Kalau sudah masuk hidung, keluarnya masuknya lah mana? Tenggorokan kan? Iya, masuk dia ke sini, ya. Wa ila jaufihi, dan juga akan sampai ke perutnya, ke rongga perut dia. Fayahsul, maka akan didapatkan dari dia ma yahsul, sesuatu yang didapatkan li syarib, bagi seseorang yang minum, ya, bifamihi, dengan mulutnya. Maka akan kita dapatkan, ya, kasus dia orang yang memasukkan air, ya, ke dalam hidung dia dan masuk ke tenggorokannya. Kasus dia seperti orang yang minum air lewat mulut, masuk ke tenggorokan juga. Kasusnya sama, ya. Wa yughadzi badanahu, dan akan memberikan nutrisi bagi tubuh dia, min dzalik, ya, dengan hal tersebut. Wa yazulul atash, ya, dan akan hilang haus bisyurbil ma, dengan meminum air tadi, hilang haus dia. Nah, jadi ini juga, ya, tadi kita sebutkan, ya, tidak boleh dia berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam ini. Boleh dia istinsyak, tapi jangan berlebihan. Wa yubahu lis-shaim, dan dibolehkan bagi seseorang yang berpuasa at-tabarrud, ya, dia tabarrud, mendinginkan badan. Tabarrud itu artinya mendinginkan badan, bil ma, ya, dengan air, bil istihmam bihi, dengan mandi, ya, dengan mandi, ya, dengan mandi, ala jami ibadatihi, dengan menyiramkan ke seluruh tubuhnya, boleh, ya. Jadi kalau dia ingin, ya, mandi, boleh, ya, dia mendinginkan badannya, ya, dengan seluruh badan. Jadi dia sengaja, ya, bukan jam-jam mandi, ya, mungkin jam 2 atau jam 3, enggak ada orang mandi jam segitu kan, panas rasanya kan, lagi gersang gitu. Udahlah, ya, ambil kamar mandi, dia mandi, ya, itu boleh bagi seorang berpuasa. Atau, ya, dulu yang kita kerjakan, ya, ketika kita di kampung dulu, mandi di sungai batang, ya, mandi batang merangin. Nah, itu dibolehkan seperti itu, berdingin-dingin seperti itu. Tapi jangan lama-lama, ya. Kalau dulu waktu kita kecil dulu sampai berjam-jam, coba sampai buka bahkan. Wa yahtarizu, akan tapi dia harus berhati-hati, apa? Min dukhulil ma, dari dukhul ma, masuknya air al-ma, ila halkihi, kepada, ya, tenggorokan dia, hati-hati. Ya, jadi kalau mau mandi berenam di sungai tidak apa-apa, ya, tapi jangan sampai air masuk ke tenggorokan, ya, jangan sampai, ya, menyelam, setelah itu ngirup air, nggak boleh, batal puasanya. Waman akala au syariba nasian, dan barang siapa makan au syariba atau minum nasian, dia lupa, fala syai'a alai, tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala, kemudian dia makan, au syariba, atau dia minum,
fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama, karena sesungguhnya ata'ahumullah, Allah yang telah memberikan makan kepada dia, wasaqah, dan memberi minum kepada dia. Akhrajahu Bukhari Muslim. Wa hadza min lutfillah, dan inilah min lutfillah, merupakan bentuk maha lembutan Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa taisirihi, dan kemudahan ya Allah alaihim, kepada hamba-hambanya. Wa qauluhu, ya, jadi memudahkan. Kalau lupa ya sudah. Ya, kalau syariat dulu enggak, Pak. Ya, syariat dulu lupa ya udah batal bahasanya. Enggak mikir. Ya. Bahkan dalam syariat Nabi Musa dulu apa? Ya, dalam surah Al-Baqarah ya, apa namanya nih, kalau berbuat dosa faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Subhanallah, suruh bunuh, Pak. Kita bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, bunuh diri. Kuat, Pak? Hah? Mau syariat kayak gitu? Telok rasanya. Tinggalkan sholat, bunuh diri, tikam perut, atau minum racun. Kuat nggak? Nggak kuat. Ya. Atau ya kena najis di pakaian, ya, syariat Nabi Musa juga, ya, hancurin, dirobek. Ya, jadi setiap kena najis robek, setiap kena najis robek, setiap najis habis baju, ganti baju lagi, kena lagi, robek lagi. Berat, Pak. Ya. Kemudian juga kita sebutkan ya bagaimana berpuasanya awal-awal Islam dulu, kayak mana puasanya. Gimana dulu yang kita sebutkan di awal-awal kemarin? Kalau habis isya berhenti makan dan minum. Ya, tidak boleh makan minum habis isya sampai besok. Enggak ada sahur. Sahur juga enggak ada ya. Disebutkan kemarin enggak ada sahur juga. Ya. Nah itu, Pak. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani enggak gitu, enggak pakai sahur. Nah, ini berat. Nah, ini bentuk kemudahan bagi Allah. Ketika kita lupa, ya Allah mengampuni, ya, dan sempurnakan. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yutimma saumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya, dalilun, ya, adalah sebuah dalil ala anna saumahu, bahwasanya puasa orang ini sahih, puasanya sah, ya. Wa kadza, dan begitu juga lau toro, kalau seumpamanya toro ila halki, toro artinya berterbangan, berhamburan, ila halkihi, masuk kepada tenggorokan dia gubar, ya, debu ya, masuk, ya, debu apapun, ya, masuk ke rongkongan dia, au dzubab, atau masuk ke dalamnya zubab. Zubab itu apa? Ya, apa zubab? Ya, hewan yang sangat mengganggu selain nyamuk. Apa? Zubab. Lalat, ya. Nah, itu. Nah, termasuk juga kalau masuk ke dalam, ya, rongga dia lalat, ya, nggak sengaja lagi buka mulut, masuk dia, ya, masuk dia ke dalam tenggorokannya. Lam yu'athir ala siyamihi, itu tidak mempengaruhi puasa dia, li'adami, dikarenakan tidak ada imkan, kemungkinan, tidak ada kemampuan at-taharrus, menjaga min dzalik, dari hal tersebut. Wa'lamu, dan ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati, ya, kalian semuanya, annahu yajibu 'alal muslim, sesungguhnya wajib atas seorang muslim at-tahaffud, untuk bersenantiasa menjaga, ya, memproteksi ala siyami, ya, puasanya, amma, dari segala sesuatu yukhilla bihi, yang bisa merusak, mencacati, mencederai puasa dia, minal muftirat, dari pembatal-pembatal, wal munaqqisat, dan yang mengurangi pahala. Fa idza hasala syai'un min dzalik, dan apabila terdapat hal-hal tersebut, antari kinisyan, ya, dari jalan lupa, ya, terjadi itu semua dari jalan lupa makan, lupa minum, tiba-tiba, ya, makan lupa minum, kelupaan juga, ya, kemasukan apalagi lupa, ini, ya, fala haraja alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, dimaafkan bagi umatku, anil khotok, ya, dari kesalahan, salah, khotok, keliru, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan segala sesuatu yang dipaksakan. Jadi 3 hal nih, Pak. Lupa, salah, kesalahan, kemudian lupa, kemudian dipaksa. 3 ini tidak ada, ya, hukuman bagi seorang hamba.
ya dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, ya kan sama manusia, ya naik motor, minjam motor kawan, habis itu jatuh, ya kan jatuh, pecah, ya bahan ini bodinya. Kemudian dia mengatakan maaf, ya saya nggak sengaja, kotok, ya. Gimana hukumnya seperti itu? Boleh? Boleh? Diampuni? 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 Dimaafkan? Dimaafkan nggak? Ah, itu yang benar. Tergantung yang punya motor. Kalau Allah pasti Allah ampuni, ya. Karena Allah Ghafurur Rahim. Tergantung pemilik motor. Kalau dia ridho, ridho. Kalau enggak, dia enggak boleh berdalil, ya. Orang yang menjatuhi, oh Allah kan Maha Mengampun, masa kamu enggak? Ini kan motor saya, ini hak saya, hak milik saya, ya kan? Saya enggak mau, saya maafkan, tapi ganti. Ah, kalau itu, ya hak si pemilik motor. Namun dosa enggak ada, gitu. Dosa enggak ada, kewajiban ganti rugi tetap ada karena itu hak manusia. Kalau hak Allah tidak ada, ya Allah ampuni, tidak ada tanggung jawab dia. Ya. Sama seperti kasus, ya seseorang mencela Allah seumpamanya, ya, orang mencela Allah, melaknat Allah semuanya, naudzubillah, dia melaknat Allah, ya apa yang harus dia lakukan? Istighfar, taubat kepada Allah, selesai, itulah. Tapi kalau dia melaknat Nabi, mencela Nabi, apa hukumannya? Apa hukumannya orang mencela Nabi, melaknat Nabi? Apa hukuman untuknya, untuk orang ini? Keluar dari Islam, harus dibunuh, harus. Suruh tobat, silakan tobat, tapi kamu harus mati. Itu Pak, hukum syar'i cara itu. Ya, iya saya akan bertobat, saya akan istighfar. Iya, tapi kamu harus mati. Kenapa? Kata para ulama, karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apakah Nabi maafkan atau enggak. Siapa yang tahu kalau Nabi maafkan? Hukum, kalau kita tahu, hukum kita nggak tahu Nabi maafkan enggak. Jadi untuk lebih kehati-hatian, lebih selamat, dia harus mati. Jadi kalau dia mati, selesai kita urusan kita. Jadi kalau orang itu, kalau sama Allah enggak, kalau orang yang melaknat Allah enggak dibunuh, hukumnya enggak, suruh tobat aja dia istighfar. Ya, suruh tobat, suruh istighfar. Beramal soleh. Kalau yang mencela Nabi, disuruh tobat, disuruh istighfar, tapi ente juga mati. Nah, gitu loh. Beda kan hukumnya? Beda kan hak Allah dengan hak manusia? Beda. Jadi hak manusia itu berat. Berhati-hatilah, ya, kita semuanya Bapak Ibu, ya, berhubungan dengan hak-hak manusia. Hak-hak manusia itu lebih berat permasalahannya, ya, lebih bahaya daripada, ya, haknya Allah. Lebih bahaya. Jadi, ya, kita berhati-hati dalam hal tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. ما أنزلنا عليك القرآن